Inilah Kampung Gimbo di Dusun Jurang Kuali, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Jika malam mulai tiba, bak kampung yang hilang ditelan kesunyian dan kegelapan malam. Keindahan panorama alam di kaki Gunung Arjuno ini pun tertutup kabut, membawa hawa yang begitu dingin, layaknya berada di tengah hutan. Bertahun-tahun kampung yang dihuni oleh 30 kepala keluarga ini hidup dalam kegelapan dan keterpinggiran. Keterbatasan ekonomi dengan mengandalkan upah sebagai buruh tani membuat warga tak mampu berbuat banyak untuk mensiasati keadaan. Keluarga Adnito dan Siti Khotimah ini misalnya, saat malam tiba, Adnito mensiasati penerangan rumah dengan mengambil aki sepeda motor yang dihubungkan ke sebuah lampu LED kecil. Meski tidak seterang lampu pada umumnya, namun cahaya dari lampu LED ini cukup untuk sekedar mengisi waktu malam bersama keluarga dan sedikit mengusir rasa takut dari kegelapan malam. Kok pakai lampu LED? Masalahnya kan tidak punya jaringan listrik di sini. Terus lampu LED-nya ini ngambil dari mana? Lampu LED-nya ini ngambil dari aki sepeda motor. Kok nggak pakai diesel? Pakai diesel masalahnya bensin mahal, Mas. Harganya diesel berapa? Iya. Kalau apa? Biasanya kalau mama pakai diesel kapan itu? Kalau saya punya diesel, dulu pernah beli diesel, tapi jarang saya pakai. Masalahnya sekarang kan BBM kan sudah naik. 3 jamnya itu habis 1 liter. 1 liter. 1 liter. Terus kapan Pak bisa ngelihat hiburan? Terus ya kayak televisi atau yang lain? Kalau saat ini kalau mau lihat hiburan ya turun ke kampung-kampung yang ada listriknya. Jadi selama ini tidak pernah lihat apa-apa. Berarti setelah maghrib sudah di rumah aja? Sudah di rumah sama keluarga. Nasib keluarga Adnito ini masih lebih baik dibandingkan dengan keluarga Wito yang terpaksa membeli minyak tanah seharga Rp13.000 per liternya hanya untuk mengisi 2 lampu oblik. Namun jika tidak ada uang untuk membeli minyak tanah, keluarga ini pun harus rela hidup dalam kegelapan. Sebetulnya ya keberatan, tapi mau gimana lagi, ingin terang, Pak. Tiap hari berapa Pak belinya Pak? Kalau 1 malam itu habisnya setengah liter. Sampai untuk cuma 2 cempluk. Paling pagi udah habis. Yang satu dimatiin biar gak terlalu banyak minyaknya gitu, Pak. Penerangannya hanya cuma ini Pak, cemplukan aja. Ya iya, Pak. Paling ya pakai lampu LED. Kalau yang seperti tetangga-tangga itu kan punya aki itu, aki dari sepeda itu, lampu LED yang kedip-kedip itu untuk penerangan, cuma ya untuk penerangan saja. Begitu malam itu apa Pak? Maghrib, setelah maghrib? Setelah maghrib nunggu isya, sholat isya ya udah, paling ya udah tidur semua. Iya, paling nongkrong ya kalau ada cuma 1 minggu sekali, itu tiap hari malam Jumat ya, tahlilan rutinan ya. Tak banyak warga di kampung ini memiliki aki besar sebagai sumber aliran listrik untuk sekedar menonton televisi sebagai hiburan. Hanya keluarga yang memiliki ekonomi sedikit lebih baik. Itu pun daya listriknya hanya mampu untuk menyalakan televisi berukuran 8 inci. Meski kondisi kampungnya yang gelap dan perekonomian orang tuanya yang pas-pasan, tidak menyurutkan niat belajar para putra-putri di kampung Gimbo ini, seperti yang dilakukan oleh Dila dan Rati ini, yang setiap harinya terpaksa harus belajar dari cahaya lampu oblik. Tidak jarang kedua putri ini yang duduk di bangku SMP harus menahan asap yang keluar dari lampu oblik hingga membuat nafasnya sesak. Oblik ini apa belajarnya? Wajahnya hitam semua. Wajahnya itu semua? Iya. Terus bukunya? Bukunya ya apa kayak gak kelihatan kalau belajar itu. Mengganggu nggak? Ya mengganggu. Iya.
Terus belajarnya di sekolah gimana? Ya kayak kesulitan karena kan kalau di rumah kan nggak ada listriknya. Harapannya apa? Pengen apa? Harapannya ingin ada listrik. Kenapa? Karena biar kalau belajar gitu gak seperti ini. Semangat untuk terus belajar juga dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sekolah sempitan nggak nak? Itu pun dengan keterbatasan yang ada. Anak-anak di kampung Gimbo ini terlihat begitu dekat dan berbakti kepada orang tuanya. Setiap pulang sekolah, orang tua di sini senantiasa menyambut dengan sukacita karena melihat begitu tingginya semangat belajar, meski harus berjalan sejauh 3 km dari sekolahan. Sesaat setelah sampai di rumah, orang tua pun menganjurkan para putra-putrinya untuk belajar. Ayo nak, mari sinau. Karena jika malam tiba mereka tidak lagi bisa belajar karena tak adanya lampu penerangan yang memadai. Ini lampunya mboten enten. Bagi anak-anak di dusun Gimbo ini, waktu pagi hingga sore merupakan waktu yang paling dinanti-nantikan karena serasa terbebas dari belenggu rasa takut di kegelapan malam. Wajah mereka pun terlihat begitu gembira menikmati terangnya kampung halaman yang disinari oleh matahari. Dengan berbagai kegiatan selain bersekolah, hanya di waktu sore seperti inilah mereka dapat bermain dan mengaji dengan teman sebayanya. Wala ana dicepet tinggi wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma. Tokoh masyarakat setempat sudah seringkali menyuarakan keluhan warga kampung Gimbo, baik kepada pemerintah daerah maupun pihak perusahaan listrik negara wilayah Kota Batu. Namun selama itu pula, mereka harus menunggu ketidakpastian akan hadirnya cahaya listrik yang diimpikan. Di samping komunikasi itu jauh, terus hiburan-hiburan seperti TV tidak pernah ada. Akhirnya dia punya perasaan gimana kalau kita mengajukan listrik ke PLN gitu awalnya. Termasuk tujuan warga-warga sini semua. Kalau sekitar sini yang dekat-dekat ini sekitar 17 rumah, Pak. Terus yang bawah itu kisaran berapa ya? Seluruh 25 rumah. Yang belum terakhir. Belum sama sekali sampai saat ini. Bahkan kita sama warga, Pak RT, Pak RW itu mengajukan ke PLN sudah 4 kali, Pak. Alasannya apa, Pak? Alasannya dayanya kurang mencukupi. Terus yang kemarin, tahun kemarin itu 2012 saya mengajukan minta tanda tangan Pak Wali juga, saya antar ke PLN pusat. Tapi ternyata kita ditolak. Ada surat penolakan, kekurangan daya itu, Pak. Keterpinggiran dan ketidakberdayaan ekonomi warga kampung di ujung paling utara Kota Batu untuk mengubah kegelapan menjadi kampung yang bersinar harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Batu. Karena bagaimanapun mereka adalah warga Kota Batu yang selama ini juga ingin merasakan indah dan hangatnya sinar kota wisata Batu.